Selamat malam, perkenalkan nama saya Fitri Amalia dari kelas 5C dengan NIM 19111036. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas saya dari mata kuliah Operasi Riset Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Audi Permana. Tugas saya kali ini membahas seputar persamaan maksimasi. Berikut adalah tampilan dari tugas saya. Di contoh slide selanjutnya ialah contoh kasus maksimasi. Kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus PT Santos Jaya Abadi. Mengapa saya mengambil salah satu riset dari PT Santos Jaya Abadi? Karena dinilai PT Santos Jaya Abadi merupakan salah satu pabrik kopi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki kopi-kopi yang sangat melegendaris dari zaman terdahulu. Selanjutnya adalah contoh kasus maksimasi. PT Santos Jaya Abadi memproduksi berbagai jenis merek kopi, diantaranya Kapal Api, ABC, Fresco, Excelso, Good Day, Ya, Kapten, dan Big Kopi. Dari ke-8 jenis merek kopi di atas, maka diambil 2 sampel yang dianggap paling laku di pasar, yaitu Kapal Api dan Good Day. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan biji kopi sebagai bahan baku. Saya mengambil riset ini yaitu Kapal Api dan Good Day sebagai salah satu produk terfavorit. Selain karena harganya yang murah, dengan bisa mendapatkan produk tersebut di minimarket, warung, swalayan, dan berbagai jenis all shop tentunya sangat tersedia. Ketersediaan barang memberikan kepuasan bagi para konsumen. Para konsumennya tidak hanya untuk kalangan orang tua saja, tetapi remaja, anak-anak, ibu-ibu, semua kalangan menyukai rasa kopi dari PT Santos Jaya Abadi. Meskipun tidak semua, tapi sebagian besar. Dan selanjutnya adalah hasil survei yang diketahui bahwa merek kopi Good Day dinilai lebih unggul ketimbang merek Kapal Api. Survei ini saya lihat melalui akun Google, di mana rating kopi ternikmat memiliki rating Good Day memiliki rating lebih baik ketimbang kopi Kapal Api. Dinilai karena Good Day memiliki campuran susu, karamel, gula, dan tentunya juga kopi. Sedangkan Kapal Api tentunya kan lebih pekat, meskipun terdapat campuran creamer, tetapi tidak sebanyak dengan kopi Good Day. Survei pasar menunjukkan bahwa kebutuhan per hari untuk kopi Good Day ialah 6 ton. Sedangkan untuk kebutuhan harian maksimal untuk kopi Kapal Api ialah 5 ton. PT Santos ingin mencoba menentukan jumlah optimal atau yang terbaik dari produk kopi Kapal Api dengan kopi Good Day dengan memaksimalkan total keuntungan harian. Dari sini kita bisa menentukan apakah investasi ini berjalan dengan baik atau tidaknya. Dari tabel di atas diketahui bahwa produknya yaitu dengan X1 Kapal Api dan X2-nya adalah Good Day. Dengan kebutuhan bahan baku dengan kuantitas ton, memiliki dua jenis bahan baku untuk produksi PT Santos Jaya Abadi, yaitu kopi murni dan kopi plus pendukung. Mengapa saya katakan kopi murni? Karena di dalamnya terdapat kopi asli dengan campuran sedikit gula. Sedangkan kopi plus pendukung adalah kopi yang berisi biji kopi, gula, creamer, karamel, dan pendukung-pendukung yang lain. Bisa dikatakan terdapat beberapa campuran untuk memperkuat
rasa kopi. Dengan keuntungannya bisa dikatakan dikalikan 1000. Untuk X1 kapal api dengan jumlah hariannya dengan bahan baku kopi murni mencapai 16. Sedangkan untuk kopi gude dengan bahan baku kopi murni mencapai 6 ton. Untuk kopi kapal api dengan bahan baku kopi plus pendukung, maksimal hariannya mencapai 5 ton. Sedangkan untuk kopi gude dengan maksimal harian produksi dengan bahan baku kopi plus pendukung mencapai 7 ton. Kapasitas produksinya mencapai 48 untuk kopi murni, sedangkan untuk kapasitas produksi harian kopi plus pendukung dengan bahan baku kopi plus pendukung mencapai 35. Untuk keuntungannya sendiri yaitu 9 untuk kopi kapal api dan 10 untuk gude. Kapasitas produksi untuk mencapai sebuah keuntungan masih belum diketahui. Maka dari itu, kita akan membahas di slide-slide berikutnya. Untuk tulisan di bawah tabel merupakan data-data yang saya ambil dari internet untuk menunjang asumsi saya terkait kopi ternikmat. Penggunaan bahan baku kopi lokal dengan M1 oleh kapal api yaitu sama dengan 16 X1 per ton dengan jumlah harian. Penggunaan bahan baku kopi lokal M1 oleh gude dengan jumlah 6X2 ton per harinya. Penggunaan bahan baku kopi instan dengan simbol M2 dengan kedua jenis kopi yaitu 16X1 plus 6X2 ton per harinya. Penggunaan bahan baku kopi instan dengan simbol M2 untuk kedua jenis kopi yaitu 5X1 plus 7X2 ton per hari. Karena ketersediaan harian dari bahan baku M1 dan M2 atau yang bisa kita sebut dengan bahan baku kopi murni dan bahan baku kopi plus pendukung dibatasi 48 dan 35 ton, maka hubungan batasan yang diberikan menjadi 16X plus 1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 48 untuk bahan baku M1. Sedangkan untuk bahan baku M2 yaitu 5X1 plus 7X2 kurang dari sama dengan 35. Dari batas-batasan ini maka bisa mengetahui apakah terdapat keuntungan atau tidaknya pada suatu produksi. Selanjutnya kita akan mencari kendala dan penyelesaiannya, yaitu memaksimalkan Z-nya kan belum diketahui, mari kita cari. Z sama dengan 9X1 plus 10X2 dengan titik koordinat X1 dan X2 dikali 0. Maka mengapa dikalikan 0? Karena untuk mengetahui titik koordinat agar mempermudah pembuatan garis linier. Untuk persamaan pertama yaitu 16X1 plus 6X2 kurang dari sama dengan 48. 16 dikali 0 dengan X1-nya plus 6X2 sama dengan 48 menjadi X2 sama dengan 48 dikali 6 sama dengan 0,8. Selanjutnya kita mencari X1-nya ya. 16X1 ditambah 8 kali 0 sama dengan 48 menjadi X1 sama dengan 48 dibagi 16, yaitu 3,0. Mengapa dibagi? Karena dari angka 16 ini kan di seberang
sama dengan. Kalau sudah melewati sama dengan, jika dikali maka diubah menjadi pembagian. Jika pengurangan maka diubah menjadi penjumlahan. Maka sebaliknya. Selanjutnya untuk persamaan kedua yaitu 5x plus 5x1 5 dikali x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 20 yaitu 5 dikali 0 ditambah 4x2 sama dengan 20 menjadi x2 sama dengan 20 dibagi 4 yaitu dengan titik koordinat 0,5. Selanjutnya kita mencari x1-nya. 5x1 ditambah 4 kali 0 sama dengan 20 menjadi X1 sama dengan 20 dibagi 5, yaitu 4,0 untuk titik koordinatnya. Selanjutnya kita mencari persamaan yang ketiga, yaitu X2 kurang dari 5. X2 kurang dari 5 setara dengan garis horizontal yang melewati X2 sama dengan 5. Selanjutnya untuk persamaan keempat yaitu X1 plus X2 kurang dari 6. X1-nya kita jadikan 0 dulu. 0 ditambah X2 kurang dari 6. Menjadi kan kita lagi mencari X2. Berarti yang depan kita isi dengan 0 dan yang belakang kita isi dengan 6, angka 6 karena kan angkanya cuma 1. Saat 6 bagi 1 tetap hasilnya angka itu sendiri. Yang kedua kita mencari X1 yaitu X1 plus 0 kurang dari 6 menjadi X1 sama dengan 6,0. Dari grafik linear di atas maka diketahui titik-titik koordinat yang tadi kita bahas di slide sebelumnya yaitu diketahui bahwa yang tertulis optimal atau yang saya arsir itu merupakan batasan dari garis titik-titik koordinat. 16x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 48 menunjukkan titik koordinat 8,3 atau 3,8. Sedangkan untuk x1 plus x2 dengan kurang dari 6 mencapai titik koordinat 6,6. Sedangkan untuk x2 kurang dari 5 yaitu setara dengan angka 5. Selanjutnya ada 5x1 ditambah 7x2 kurang dari sama dengan 35 dengan titik koordinat 5,7. Selanjutnya mari kita menentukan solusi optimal dari semua titik koordinat. 16x1 ditambah 6x2 sama dengan 48 dengan persamaan 1. 5x1 ditambah 7x2 sama dengan 35 dengan persamaan 2. Selanjutnya kita mencari x1 untuk dapat melanjutkan persamaan substitusi. Yaitu x1 sama dengan 35 dikurangi 5 dikurangi 7x2 sama dengan 30 min 7x2. Mari kita mencari z-nya ya, kan belum diketahui hasil z itu mencapai angka berapa. Dari kedua persamaan di atas, maka ditentukan persamaan substitusi pada persamaan 2 menuju persamaan 1. 16x1 ditambah 6x2 sama dengan 48. Hasilnya 16 dikali 30 min 7x2 ditambah 6x2 sama dengan 48. Hasil perkalian pelangi ya, 16 kali 30 hasilnya 480. Sedangkan 16 kali 7 hasilnya 112x2 plus 6x2 sama dengan 48. 480 dikurangi 112 hasilnya
480 kan tidak ada variabel di belakangnya, maka kita pindah dengan angka yang tidak terdapat variabel. Pindah ke sebelah kanan, yaitu kita ubah dari positif menuju negatif. Selanjutnya 100 minus 112x2 plus 6x2 sama dengan 48 dikurangi 480. Minus 106x2 sama dengan min 432 sama dengan x2 negatif 432 dibagi 106 sama dengan untuk x2-nya yaitu min 4 untuk persamaan 1. Sedangkan persamaan 2, 5x1 ditambah 7x2 sama dengan 35. 5x1 ditambah 7, x2-nya sudah diketahui yaitu minus 4. 7 dikali minus 4 sama dengan 35. 5x1 dikurangi 7 kali 4 yaitu minus 28 sama dengan 35. 5x1 sama dengan 35 ditambah 28. Kita kelompokkan dengan yang memiliki variabel berbeda. 5x1 sama dengan 63. X1 sama dengan 63 dibagi 5. Yaitu untuk X1-nya 12,6 sebagai persamaan 2. Jadi hasil persamaan substitusi di samping diketahui bahwa X1 sama dengan 12,6 dan X2 sama dengan minus 4. Selanjutnya kita mencari Z-nya ya. Z sama dengan 9x1 ditambah 10x2. Z sama dengan 9 dikali 12,6 ditambah 10 kali minus 4. Z sama dengan 113,4 dikurangi 40 dengan jumlah hasil terakhirnya yaitu 73,4. Hasil akhir dari persamaan substitusi untuk mencari keuntungan atau laba dapat kita simak melalui slide ini. Evaluasi semua titik sudut pada grafik linier yang diberi tanda sebagai daerah solusi yang layak. Yang kedua, solusi optimal didapatkan di titik dengan nilai X1 sama dengan 12, ton dengan produk kapal api dan X2 sama dengan 4 ton untuk produk gude dengan laba maksimal yang diperoleh dari Z yaitu total keuntungan keseluruhan 73,4 atau Rp73.400 dari perkalian 1000. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari ucapan saya. Sekian, selamat malam.